Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Jannah. Tentunya pada saat ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu Mbak Zulfatul Hasanah. Halo. Beliau satu kampus dengan saya, tentunya beliau teman satu prodi saya di kampus Taimafi Sampang, prodi Piaud. Mbak Zulfa, gimana nih kabar terbarunya Mbak Zulfa setelah memasuki semester 7, tapi kan Mbak Zulfa jarang masuk tuh karena sakit ya. Untuk perkembangan kesehatannya Mbak Zulfa sendiri gimana Mbak Zul? Alhamdulillah sekarang sudah membaik, lebih sehat dari sebelumnya. Ya, dan saya pun juga sekarang mungkin karena perubahan cuaca ya Mbak, dari kemarau masuk ke musim hujan, jadi ada penyeimbangan dari imun tubuh ya. Saya juga itu Mbak, kemarin flu, Pilek. batuk juga Mbak Zul. Alhamdulillah ya Mbak Zul. Oke, sekarang saya mau ini Mbak, mau masuk ke sedikit tentang perkuliahan di kampus Taimafi Sampang. Sekarang kan Mbak Zulfa udah semester 7 nih. Iya. Kalau boleh tahu judul skripsi yang telah Mbak Zulfa siapkan itu apa sih? Kalau boleh tahu sih. Kalau untuk sekarang, alhamdulillah sudah dapat ya judul skripsi, yaitu judulnya membangun sekolah sebagai sebagai nilai spiritual. Analisis kualitatif strategi guru dalam meningkatkan well-being anak usia dini di TK Asasul Mutakin yang ada di Desa Larlar. Oh, ada di Larlar. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Zul, permasalahan yang sangat signifikan sehingga Mbak Zulfa ngambil judul tersebut itu apa? Karena apa ya? Kalau diteliti di sana itu kurang aman untuk sekolahnya, itu kurang nyaman untuk anak usia dini. Dan anak usia dini tersebut kurang percaya diri, masih malu, introvert gitu. Well-being, yang katanya disebut well-being. Well-being. Apa well-being? Ya, anak-anak yang seperti pemalu gitu. Untuk penelitiannya Mbak Zulfa ngambil apa tadi? Analisis kualitatif strategi analisis kualitatif. Ngambil itu ya. Itu udah diobservasi Mbak Zulfa sehingga ngambil itu judul ini. Alhamdulillah sedikit. Kenapa nggak ngambil judul yang lain aja? Karena kan arah permasalahannya ini di keamanan anak kan. Iya. Dari segi ruangan, permainan kurang aman kan ya. Masuk ke keselamatan anak. Kenapa nggak ngambil yang lain aja? Jadi ini kayak gimana barusan? Bisa lihat nggak? Ini analisis kualitatif strategi guru dalam meningkatkan well-being anak usia dini di TK Asasul Mutakin. Well-being. Sangat menarik. Oh, menarik ya. Iya, karena pentingnya peran sekolah itu sebagai lingkungan yang memberi lingkungan yang aman dan nyaman kepada anak usia dini tersebut gitu. Oh, berarti arti dari well-being ini memberikan rasa aman kepada anak, baik dari gedungnya ataupun perilaku yang diberikan oleh guru fasilitas. Oh, ya saya. Sekarang mohon maaf ya Mbak Mita. Oh iya. Santai-santai yang jelas. Relax. Boleh. Sekarang Mbak Mita udah semester berapa? Sama dong. Kamu ambil via? Enggak. Santai-santai. Siapa tahu Mbak Mita yang ambil via, makanya saya tanya. Sebenarnya iyalah, kita kan sama-sama semester 7. Iya. Nah, sekarang kan udah semester 7 nih. Apakah Mbak Mita udah ada pandangan untuk melanjutkan menuju semester 8 yang berupa skripsi gitu? Untuk saat ini ya, tentunya saya masih berfokus
supaya nanti lulusnya itu nggak telat Iya. ataupun nggak molor gitu. Sebisa mungkin saya akan berusaha untuk lulus tepat waktu. Tapi nggak tahu kalau misalnya nanti ke depannya ada halangan ataupun ada perubahan dari jadwal kegiatan saya atau ada kejadian di luar kendali saya itu saya wallahu a'lam ya. Tapi sebisa mungkin untuk saat ini saya akan melanjutkan Mbak Zul untuk ke jenjang berikutnya, iya, ke semester 8. Berarti sekarang udah ada judul ya gitu. Alhamdulillah sudah ada dong. Karena kan kita emang gitu kan, diusahakan untuk mempersiapkan judul memasuki semester 7 sama semester 8 ini kan. Kayak kemarin kan kita udah bikin itu kan, latar belakang sama rumusan masalah. ada dong. Berarti sudah ada. Kalau boleh tahu judulnya skripsinya itu apa, Mbak? Skripsi saya. Iya. Sebenarnya sih ini sangat privasi ya. Asik. Takutnya mana diambil Mbak Zulfa. Enggak, saya kan udah punya. Enggak kok, gitu. bercanda. Iya, santai-santai aja lah. Oke. Jadi sekalian saya spill ke teman-teman semua. Kalau untuk judul dari skripsi saya nantinya itu adalah efektivitas media pembelajaran berbasis lingkungan untuk meningkatkan kognitif pada anak usia dini di TK Nurul Falah. Seperti itu, Mbak Zul. Oh, di TK Nurul Ini TK Nurul Falah ini tepatnya di desa saya, Mbak. Di desa Papaledaya. Iya, masih masuk kecamatan Ketapang, masih kecamatan sini juga satu. Ada di sana. Terus latar belakang dari skripsi Mbak Mita itu, judul skripsi Mbak Mita itu udah gimana tuh? Maksudnya latar belakang dari skripsi Mbak Mita itu Mbak Mita sudah menemukan gitu. Ya dong, karena kan kalau kata Pak Abdullah kemarin kan ya Iya. harus ada latar belakang dulu sehingga kita menemukan sebuah judul permasalahan, kita menghasilkan sebuah solusi kan gitu. Iya. Jadi kalau untuk Permasalahan dulu, latar belakang, baru judul. Ya, udah ada dong latar belakangnya. Kalau boleh disepil boleh nggak, Mbak? Boleh sih, tapi ingat ya judulnya jangan diambil. Iya, Mbak. Iya, aku nggak bakal Oke. ngambil. Jadi saya kasih tahu ke teman-teman juga nih, Mbak Zul. Iya. Kalau latar belakangnya itu tentunya kan ini ada di RA Nurul Falah. Nah, setelah saya observasi selama 2 bulanan ya, dari semester 6 sebenarnya saya udah melakukan observasi, namun berhalangan dengan adanya KKN sehingga itu terstop, Mbak, terhenti. Jadi saya lanjut lagi pas memasuki semester 7. 1 bulan ya. Karena adanya halangan KKN. Jadi pada saat memasuki semester 7 itu saya langsung turun lagi tuh ke lapangan melakukan observasi apa aja sih permasalahan yang ada di sini. Dan ternyata permasalahan yang ada di TK Nurul Falah itu minimnya media pembelajaran itu. Nah, kenapa demikian? Contohnya gurunya itu kayak misalnya karena banyak kota-kota yang menghasilkan lembaga yang bagus atau banyak lembaga bagus tapi versi kotanya itu menggunakan media yang apa ya, yang maju seperti itu. Misal sekarang kan mudahnya menggunakan kertas origami gitu. Iya. Namun ternyata kalau di desa saya itu, Mbak Zul, Desa kertas Paledaya. Paledaya di Nurul Falah itu menggunakan kertas origami memang mudah, namun yang sulit itu untuk membelinya, Mbak, di ekonominya, di finansialnya. Nah, sehingga media pembelajaran di situ minim, Mbak. Setelah saya kaji dengan beberapa alasan yang katanya karena kalau misalnya beli kurang, Mbak, budgetnya. Iya. Di sini nggak minim fasilitas lah. Minim bos keluarnya dikit gitu. Yang saya kurang mendalami sih perihal itu. Minim fasilitas apa ya, fasilitas media pembelajaran APE pun minim karena kalau beli minim sehingga pembelajarannya pun celistung kayak gitu, Mbak, mentok di celistung aja, Cuman nulis baca gitu. gitu. Nah, pernah beberapa minggu diterapkan untuk menggunakan media pembelajaran yang seperti di kota ya, Mbak, mengikuti lembaga yang sudah maju. Namun ternyata anak-anak memang nangkep tuh secara kognitif emang oke. Tapi setelah masuk ke rumah, pulang ke rumah, itu anak-anak kurang mendalami lagi hal-hal yang ada di sekitarnya, Mbak. Misal nih, tema binatang, si guru menampakkan
menambahkan hewan gajah ataupun hewan jerapah dengan tema untuk menyayangi atau untuk mengenalkan hewan berkaki empat gitu kan, menumbuhkan rasa sayang. Kalau misal di kurikulum cinta yang terbaru di RA itu kan ada tuh menyayangi sesama. Iya. Ya, tapi itu kurang dapat ternyata Mbak. Hasilnya anak-anak ketika pulang di rumah emang menceritakan bahwasanya guru tadi menjelaskan bahwa jerapah itu harus disayangi. Namun salahnya guru tidak menjelaskan semua makhluk hidup itu disayangi. Dan kalian punya hewan kucing itu harus disayangi. Nah, efektifnya Mbak Zul, misal di tema binatang, kita peragakan binatang yang ada di lingkungan lokal kita. Kalau ada kucing, bawa kucing, perlihatkan kucing. Kalau ada ayam, perlihatkan ayam. Oke lah, kita bisa memperlihatkan jerapah. Tapi itu masuk ke sub tambahan anak, sehingga nantinya anak mudah untuk menyayangi atau mudah mengimplementasikan rasa sayangnya itu ke hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nggak mungkin kan misal kita menciptakan rasa kasih sayang kepada hewan, tapi yang kita contohkan itu adalah sebuah gambar jerapah. Jerapah di pedesaan saya itu jarang sekali ditemukan. Adanya kucing, bebek, kambing, sapi, gitu. Terus lagi kalau misalnya nih tema binatang untuk kebersihan ada kecoa. Kita bisa bawa kecoa, bukan dalam artian semua anak itu bawa kecoa ya, bukan. Bawa satu toples aja, toples bening itu gurunya aja kan bisa. Dan juga Mbak, efektivitasnya menggunakan media pembelajaran, kalau dari segi pewarna, dari bahan alam, warna hijau, ada warna pandan, ada pandan maaf ya. Ada pandan bisa menghasilkan warna Daun hijau. pandan. Iya, ada pandan. Ya, daun pandan yang hijau itu, Iya. itu dapat menghasilkan warna hijau. Untuk menghasilkan warna merah, ada bunga lampu. Tahu Iya. bunga lampu ya? Bunga sepatu gitu. Bunga sepatu. Iya. Di rumah saya itu bunga lampu. Bahasa Maduranya apa ya? Lupa. Bahasa Maduranya penglampu. 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 Itu menghasilkan warna merah. Dan daun jati yang muda itu juga menghasilkan warna merah. Itu kan juga merupakan media yang berbasis lingkungan. Sangat efektif sekali kan, mempermudahkan guru untuk merangsang kognitif anak. Nah, selain itu pemanfaatan dari dedaunan, apalagi pohon pisang dari daun sampai ujung, sampai bawah tuh sampai ke batang, itu sangat bermanfaat sekali semuanya. Dari segi kolase bisa digunakan dedaunan, dari segi bebatuan juga bisa digunakan, banyak sekali pemanfaatan. Jadi saya memutuskan untuk memilih efektivitas media pembelajaran berbasis lingkungan untuk meningkatkan kognitif anak usia dini, tentunya di TK Nurul Falah. Berarti kurangnya di Nurul Falah itu kurangnya perekonomian ya Pak? Ya itu, sehingga menghambat ke Perkembangan anak. bukan ke media pembelajarannya. Sedangkan si guru itu malah mencontoh ke lembaga yang emang udah maju. Emang bener sih, tapi setidaknya kan itu disesuaikan dengan lingkungan yang ada di situ. Kurikulum aja ataupun RPP itu kan disesuaikan dengan lingkungan kita. Gak mungkin kan di kurikulum memang mengajarkan bermain seraya belajar kan. Sedangkan yang kita contoh di kota-kota permainan yang bagus-bagus, yang kita nggak dapet tuh permainan itu, nggak bisa beli. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang mudah, dari bebatuan, kardus, bahan bekas itu bisa Mbak. Ya, dari foto bekas. Dari tanah di segi 3 sama segi 4 kayak jinjit, apa itu permainan apa, jinjit ada itu Mbak yang loncat-loncat itu kan mudah sekali, low budget ya. Tutup botol bisa mengenal pelepah pisang itu bisa, pelepah pisang buat dilompat-lompat zigzag, untuk pelepah pisang juga bisa Mbak. Jadi sebenarnya kalau untuk guru sih yang saya masukin ke skripsi saya nantinya itu, semoga skripsi saya ini menjadi bahan rujukan ke guru-guru biar mereka itu tidak terlalu kaku untuk memilih media pembelajaran, tanpa mereka sadari semua yang ada di lingkungan mereka itu adalah media pembelajaran kepada anak usia dini. Berarti kalau sekarang kita, kalau semisal ada di sekolah ya Pak, kurangnya fasilitas media pembelajaran kan
bisa ya Mbak, meskipun kurangnya perekonomian bisa kan, dari botol bekas, kardus, dari pohon yang ada di lingkungan kita gitu ya Mbak, kalau minim perekonomian ya. Kemarin kan selama 2 minggu itu udah dikasih tuh kayak media pembelajaran yang menggunakan kertas origami, sedotan dan lain-lainnya lah, stick yang dibeli lah Mbak, seperti itu. Nah, ternyata pada saat anak-anak pulang ke rumah itu mereka terlalu kaku Mbak, sehingga hal-hal yang ada di sekitar mereka itu mereka malah ingin membeli yang lain. Itu kan meribet ke orang tua kan, gitu kan, mempersulit orang tua ya. Kalau misalnya orang tua di finansialnya itu berkecukupan lah, kalau misal berkecukupan dalam artian cukup nih untuk beli permainan ataupun media yang anak inginkan. Kalau misalnya ya kebutuhannya emang mentok seharinya itu untuk kebutuhannya, nggak bisa kan beli atau apa ya, mengiyakan yang anak inginkan. Kalau misal kita menggunakan bahan alam, temanya tema tanaman, terus kita menggunakan tanaman apa Mbak Zul, pohon apa ini Mbak? Pohon pepaya yang kecil itu kan banyak kan sekarang. Iya, banyak sekali. Itu kan kita bisa menggunakan pohon pepaya itu sebagai medianya, sehingga kita bisa berikan kepada anak dengan mudah, karena fasilitas ataupun media itu sudah banyak di sekolah kan ya. Meskipun mereka cari di rumahnya itu mudah sekali didapatkan. Iya, tapi terkadang kan Mbak, orang tua itu berkecukupan. Beli ini mampu, tapi terkadang orang tua itu ngapain beli ini, ngapain beli itu, bisa orang tua nggak mendukung kan kemauan anaknya, kadang gitu ke orang tua. Itu aja sih Mbak, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Zulfa? Ya, cukup Mbak. Alhamdulillah. Ya mungkin itu saja ya Mbak, cukup menjawabkan. Iya. Gimana Mbak Mita, udah cukup nanya dengan saya? Iya dong, biar kita nggak lama-lama nih podcastnya. Yang penting kita udah menuangkan judul deskripsi kita gitu kepada teman-teman semua, sehingga nantinya supaya bisa jadi bahan rujukan ataupun bahan referensi lah ya, seperti itu. Baik semuanya, mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Mungkin nanti di lain waktu ada kesempatan akan kami sampaikan seputar informasi tambahan kepada teman-teman semua. Akhiron, saya Miftahul Jannah pamit undur diri, dan saya Sulfatul Hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.